Riwayat Imam Malik yang bisa kita baca di dalam kitabnya Al-Muwatta an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, la taj'al qabri wathana, janganlah engkau jadikan kuburan hamba sebagai wathanan, itu sebagai yang disembah-sembah, yang diminta-minta, yu'badu, disembah, diminta. Ini yang diminta oleh Nabi kepada Allah. Tapi kalau kita perhatikan di Masjid Nabawi, ketika orang berziarah ke makam Nabi, bukan mendoakan seperti yang diajarkan oleh para sahabat. Ketika lewat di makam Nabi atau makam sahabat Abu Bakar, itu cukup dengan membaca Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Aba Bakrin, Assalamu alayka ya Umaru. Tapi banyak orang datang ke sana justru berlama-lama menciumi dinding kuburan itu, kemudian meminta, bukan berdoa, memohon kepada Allah. Istadda ghadabullah. Nah, ini betapa besar amarah Allah ala qaumin, kepada orang-orang ittakhadhu, yang menjadikan kuburo anbiyaihim, kuburan para nabi mereka, masajidan. Masajid itu bentuk jamak dari kata masjidun. Masjidun sebenarnya isim alat, sebab isim makan itu masjadun. Tempat sujud itu masjad. Tapi karena Quran menggunakan istilah masjid, maka yang dipakai masjid saja, tidak masjad. Artinya menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, tempat meminta, tempat berdoa. Di kita banyak orang lebih khusyuk berdoa di kuburan ketimbang berdoa di masjid. Ini pernyataan Nabi, Allah amat marah kepada orang yang menjadikan kuburan para nabi. Di kuburan Nabi saja Allah marah, apalagi di kuburan yang tidak jelas begitu. Kuburan siapa ya teh? Iya, itu mafhum muwafaqahnya begitu. Seperti kita lihat di pom bensin dilarang merokok, kumaha lamun mirun sana? Durukan. Kan logikanya di sana mafhum muwafaqah. Min babil aula, apalagi bilang saja kepada ibu tidak boleh, apalagi membunuh ibu. Di kuburan para nabi saja Allah marah, apalagi di kuburan-kuburan orang-orang yang hanya kita saja yang menilai, menganggap, padahal belum tentu di pandangan Allah bahwa itu orang soleh. Jadi berdoa itu hanya kepada Allah, jangan malah terbalik. Lebih khusyuk berdoa, berzikir di kuburan. Sementara di masjid kadang-kadang berdoa, berzikir cukup dilagukan gitu. Bari tetemangan siga nu heureyan lah kita. Rabbana ya Rabbana. Eling. Kalau di kuburan khusyuk sambil nangis. Manfaat dari doa dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, an Mu'adz, dari Mu'adz an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, lan yanfa'a hadarun min qadarin, tidak akan bermanfaat, pakai lan, moal, tidak akan bermanfaat hadarun. Hadar itu kehati-hatian, apik, taliti, hadar itu. Min kodarin, terhadap kodar, takdir. Maksudnya kehati-hatian kita, apik dan teliti kita itu menjadi tidak bermanfaat ketika takdir Allah menentukan lain. Misalnya kita sudah apik makan, minum, yang pedas-pedas dikurangi, es dikurangi,
terus makanan basi dijauhi. Itu hazar, kehati-hatian kita. Karena kita takut sakit perut. Tapi kalau Allah menetapkan kita harus sakit perut, kemudian mencret, siapa yang bisa nahan? Tidak ada. Kita punya anak kecil, rumah pinggir jalan. Kita sayang kepada anak kita, dijaga. Jangan sampai anak kita lari ke jalan lantas ketabrak kendaraan. Maka rumah dipagar, pakai pintu gerbang, digembok, menggaji pembantu untuk mengasuh anak kita. Semua itu dalam rangka hazar. Ketelitian, keapikan, usaha, ikhtiar manusia. Tapi ketika Allah menakdirkan si pembantu lupa, lengah, pintu gembok ke jalan tidak dikunci, terbuka, anak lari ke jalan lantas ketabrak beca, tidak bisa, tidak ada yang bisa menolak. Kenapa? Karena takdir Allah itu ada di atas kehati-hatian, usaha dan ikhtiar kita. Tapi walakinna du'a, kata Nabi, tetapi doa yanfa'u mimma nazala, doa itu bermanfaat bagi di sana apa-apa, perkara-perkara nazala yang sudah terjadi. Misalnya kita sakit, itu perkara, kita tertimpa sakit, itu peristiwa yang sudah menimpa. Kita diwajibkan untuk berobat, berikhtiar, tapi harus dibarengi dengan doa. Dengan keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan obat. Dokter, obat itu hanya wasilah, hanya perantara saja. Yang menyembuhkan adalah Allah. Sekali lagi, dokter tidak bisa menyembuhkan. Sebab kalau dokter bisa menyembuhkan, tidak akan ada dokter sakit. Ayah dokter spesialis saraf, malah sakit saraf. Gitu kan? Karena memang dokter pada prinsipnya bukan menyembuhkan, hanya merupakan wasilah saja, perantara saja. Tapi kadang-kadang kita sering salah berkata. Malah mudah-mudahan tidak menjadi salah keyakinan. Alhamdulillah, sakit kepala saya sembuh dengan oskadon. Jadi seakan yang menyembuhkan itu oskadon. Mungkin itu hanya sekedar ungkapan bahwa wasilahnya adalah oskadon. Hati kita tetap mengatakan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Wa mimma lam yanzil, dan doa bermanfaat bagi perkara-perkara yang belum terjadi. Nah, inilah yang kemudian sering ada orang bertanya, apa benar doa bisa berubah takdir? Ini berangkat dari pemahaman terhadap hadis ini. Sebenarnya bukan doanya yang berubah takdir, tapi Allah sendiri yang mengganti takdir yang satu dengan takdir yang lain. Misalnya Allah berencana pagi besok orang ini akan ditakdirkan ketabrak beca. Tapi kalau sejak hari ini orang itu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari musibah dan bala bencana, Allah bisa merubah rencana takdir yang satu dengan takdir yang lain sesuai dengan doa. Jadi prinsipnya yang merubah takdir itu bukan doanya. Doa itu tetap hanya sekedar gantarlah, perantaraan memohon kepada Allah berdasarkan hadis ini. Bukan doanya tentu saja yang merubahnya, tapi Allah sendiri yang merubah karena ada doa permohonan dari manusia itu. Makanya Nabi menganjurkan fa'alaikum bidu'ai, hendaklah kalian berdoa, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Nah, ini manfaat doa. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari musibah, dari bencana, dari azab, dari fitnah, kenapa ya di Indonesia doa sudah dipanjatkan banyak, bahkan ada istighosah kubro, ada dzikir nasional, ada Bandung berzikir, ada Jawa Barat berzikir, ada Indonesia berzikir. Tapi bencana musibah malapetaka masih datang secara beruntun.